Jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan menyimak biografi atau manaqib dari Guru Kapuh atau Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri. 1. Silsilah dan masa kecil. Nama lengkapnya Muhammad Ridwan, lahir di Desa Kapuh pada tanggal 7 Januari 1965, ayahnya bernama Haji Hasan bin Basri, ibunya bernama Hajah Jauhar binti Haji Atailah bin Haji Abdul Qadir bin Haji Sadudin atau Haji Muhammad Tayyib Taniran, yang dikenal dengan Datu Taniran, bin Haji Muhammad Asad bin Puan Syarifah bin Syekh Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sejak kecil ia telah dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan agama, baik secara langsung oleh orang tuanya sendiri maupun melalui guru mengaji yang ada di desa tempat tinggalnya. Orang tuanya dikenal masyarakat sekitar sebagai tokoh yang sering memberikan ceramah dan khutbah, sehingga masyarakat menyebutnya dengan Tuan Guru Haji Hasan Basri. Walaupun orang tuanya termasuk golongan orang yang mampu, namun Muhammad Ridwan tidak serta-merta bergantung kepada finansial orang tuanya. Selain cerdas, ia juga merupakan anak yang sangat menaati kepada orang tuanya. Salah satu bukti kepatuhannya, ia tidak membantah pilihan sekolah yang diarahkan orang tuanya, sehingga di setiap sekolah yang ia masuki, ia manfaatkan untuk menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Kiai Haji Muhammad Ridwan belajar Al-Quran kepada Kiai Haji Hurairah, dikenal dengan sebutan Guru Hurai, bin Kiai Haji Muhammad Aini Al-Hafiz, Desa Pandai Kecamatan Kandangan. Pada masa itu Guru Hurai adalah satu-satunya qori yang fasih dalam membaca Al-Quran dan menjadi rujukan tajwid Al-Quran bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan, di mana murid-murid beliau banyak yang menjadi qori-qori terkenal, minimal memiliki bacaan Al-Quran yang bagus, termasuk di antaranya Kiai Haji Muhammad Ridwan dari Kapuh. Walaupun ia tidak termasuk orang yang hafal Al-Quran, namun saat membacakan dalil ayat Al-Quran sangat bagus dan lancar. Terkadang jika ragu-ragu meminta koreksi kepada jamaah kalau ada kesalahan bacaan. Di masa remajanya, Muhammad Ridwan dikenal baik, tidak nakal, cerdas dalam belajar dan gigih dalam menuntut ilmu, sehingga bukan hanya ilmu-ilmu agama yang ia kuasai tapi juga ilmu-ilmu umum. Selain itu, ia aktif juga berorganisasi di masyarakat. Menurut Ghazali Rahman yang merupakan teman dekat saat remajanya, Guru Ridwan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Karang Taruna Desa Kapuh dan menjadi Ketua Remaja Masjid Al-Hidayah. Pengalamannya dalam berorganisasi inilah yang membuat yayasan yang didirikannya berkembang pesat dan organisasi yang diikutinya berperan aktif di masyarakat. Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri menikah dengan seorang perempuan bernama Hajah Ailah. Dari pernikahannya ini ia dikaruniai 5 orang anak, 2 laki-laki, 3 perempuan yaitu Ahmad Fauzan, Khafifah, Khalilah, Rahel Maryam dan Muhammad Ihsan. Di antara kerabatnya yang juga dikenal sebagai tokoh di masyarakat adalah almarhum Guru Haji Ahmad Mawardi, saudara sepupu dari pihak ayah. Ia adalah seorang qori yang banyak menorehkan prestasi dan menjadi rujukan masyarakat Kandangan dalam belajar Al-Quran sehingga banyak mencetak qori-qoriah Hulu Sungai Selatan yang berprestasi baik tingkat provinsi maupun nasional, di antaranya Hajah Isnaniyah Noor, Muhammad Jasrani, Rusda Mayanti, Isnaniyah Sabri dan lain-lain. Selain itu, qori atau qoriah tadi dipercaya memimpin pembacaan maulid sebelum pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri dimulai. 2. Pendidikan. Sebagaimana anak-anak lainnya, Muhammad Ridwan juga mengenyam pendidikan formal. Pada usia 7 tahun orang tuanya memasukkan pendidikan dasar di Sendirian Kandangan dari kelas 1 hingga kelas 6 lulus pada tahun 1979. Dengan nilai yang sangat baik, sehabis SD ia pun masuk ke Madrasah Tsanawiyah Negeri, MTSN, Amawang, madrasah yang pertama kali berdiri di kota Kandangan. Di madrasah ini ia belajar selama 3 tahun dan lulus pada tahun 1982.
Selesai mengenyam pendidikan formal, ia pun dikirim orang tuanya ke pondok pesantren modern Darussalam Gontor Jawa Timur untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Di sana ia gunakan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan agama Islam melalui kitab-kitab kuning, sehingga semua bidang ilmu seperti fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, hadits dan lain-lain dapat ia kuasai dengan baik dan lulus pada tahun 1986. Jadi di pondok pesantren Gontor ia mampu menyelesaikan studi selama 4 tahun, 5 setelah lulus dari pondok pesantren Gontor dan kembali ke kampung halaman. Kiai Haji Muhammad Ridwan tidak langsung mengajar, tetapi sempat berdomisili di Sampit, Kalimantan Tengah untuk mencari pekerjaan, namun tidak berlangsung lama, kurang 3 tahun karena tidak terbiasa dengan lingkungan sekitar. Akhirnya pada tahun 1989 ia pulang ke Kandangan dan kembali memperdalam pengetahuan agama dengan mengikuti pengajian-pengajian ulama lokal, dalam Banjar mengaji baduduk, termasuk belajar tasawuf di antaranya kepada Guru Haji Sabri Kandangan dan Guru Muhammad Aini Rantau. Lalu pada tahun 1992 ia pun melanjutkan mengaji kitab ke Martapura kepada Kiai Haji Muhammad Zaini Gani, Guru Sekumpul. Ketika itu pengajian Guru Sekumpul masih di Kampung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Selama di Martapura, selain menimba ilmu Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri juga sempat mengajar di Sekolah Menengah Islam Hidayatullah, SMIH, Martapura dan Madrasah Aliyah Program Keagamaan, MAPK, Martapura sampai tahun 1998. Di Sekumpul inilah ia mendapatkan bimbingan tasawuf dan menjalani suluk melalui tarekat dan amalan-amalan sufi dari Guru Sekumpul. Setelah di Martapura sekitar 6 tahun ia pulang ke kampung halaman dan mengajar di Pondok Pesantren Darul Ulum Mawang Kecamatan Kandangan serta membuka pengajian di Masjid Al-Hidayah di samping rumahnya dan mengisi pengajian di beberapa tempat, Masjid Mushala, sambil terus menimba ilmu dengan tetap mengikuti pengajian Kiai Haji Muhammad Zaini Gani yang saat itu sudah berpindah lokasi ke Mushala Raudah Sekumpul. 3. Guru-guru tasawuf. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Kiai Haji Muhammad Ridwan setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Gontor ia memperdalam pengetahuan agamanya dengan mengaji kepada beberapa ulama, terutama bidang tasawuf sekaligus mengambil sanad dan ijazah kitab maupun zikir dan tarekat. Khusus tasawuf, guru-guru yang pernah membimbing suluknya adalah 1. Guru Haji Sabri Kandangan belajar kitab Ad-Dur An-Nafis karya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dan kitab Hidayah Haslik karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. 2. Guru Haji Muhammad Aini Rantau belajar kitab Nasyih Al-Ib karya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Nasyih Ad-Niyah Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad. 3. Kiai Haji Muhammad Zaini Gani Sekumpul Martapura, dengannya Guru Kapuh banyak menamatkan kitab-kitab tasawuf beserta sanadnya, sekaligus sebagai mursyidnya dalam menjalani sul. Juga mendapatkan ijazah sanad tarekat Samaniyah langsung dari Guru Sekumpul Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, berbayat dan mendapatkan ijazah sanad tarekat Syaziliyah. Adapun kitab-kitab tasawuf yang pernah ia khatamkan khususnya melalui Kiai Haji Muhammad Zaini Gani, dan saat ini satu persatu kitab tersebut diajarkannya di Majelis Talim Al-Hidayah, antara lain, Bidiyah Al-Hidayah karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali dengan syarhnya Marakal Ubdiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali Ihyulum Ad-Dn juga, karangan Imam Al-Ghazali Rislah Al-Muwanah, dan Nasyih Ad-Niyah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad, Tal-Hikam karya Ibnu Athaillah Al-Sakandari dengan syarhnya Aiqs Al-Himam. 4. Usaha yang dimiliki. Sebagai publik figur tidak serta-merta seorang ulama bergantung kepada apa yang ada di tangan orang lain, walaupun orang dengan sukarela menyerahkan pemberian mereka dalam bentuk apapun, hal itu dianggap hanya sebagai titipan dan
bonus dari Tuhan atas jerih payah dalam beribadah haji, namun yang paling utama adalah hasil usaha sendiri, sesuai dengan hadits Nabi. Dari usaha sendiri itulah seorang ulama dapat menyantuni umat dalam dakwahnya, bukan sebaliknya. Demikian pula yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, selain aktif berdakwah, juga memiliki beberapa usaha untuk menopang perekonomian keluarganya dan membantu renovasi Masjid Al-Hidayah serta perluasan areal majelis taklim, termasuk memberangkatkan umrah guru-guru pondok pesantren yang ia pimpin. Bisnis yang ia jalankan antara lain: 1. Distributor produk-produk Galeri Al-Zahra untuk wilayah Kandangan. 2. Toko busana muslim dan muslimah langsung dari agen di Pulau Jawa dengan merek dagang milik para habaib. 3. Travel ziarah Wali Songo dan studi banding. Untuk ziarah Wali Songo berangkat 2 kali dalam setahun, yaitu pada saat liburan sekolah haji. 4. Travel umrah dan haji plus. Bekerja sama dengan PT Fahmi Tour milik Haji Fahmi Rida Jakarta. Jadwal perjalanan umrah dilaksanakan 3 kali dalam setahun, yaitu umrah Maulid, Rabiul Awal, umrah Rajab dan umrah Ramadan. 10B Karisma Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri. 1. Membuka majelis taklim. Setelah cukup lama menimba ilmu di Martapura, Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri kembali ke kampung halaman dan mulai menyebarkan 9 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulu Al-Maram, Surabaya, Al-Hidayah, 1999. Ilmu dengan mengajar di Pondok Pesantren Darul Ulum Amawang, juga membuka pengajian di Masjid Al-Hidayah dan beberapa tempat lainnya. Berbekal pengalaman mengajarnya serta metode dakwah yang ia pelajari dari seorang ulama karismatik Kiai Haji Muhammad Zaini Gani, pengajian yang ia adakan diterima oleh masyarakat dengan baik dan antusias. Dari waktu ke waktu pengajiannya di Masjid Al-Hidayah semakin banyak didatangi jamaah dan semakin banyak permintaan jadwal mengisi pengajian di tempat-tempat lain. Puncak kemasyhuran pengajiannya di saat setelah wafatnya Kiai Haji Muhammad Zaini Gani pada tahun 2005. Karena hanya melalui murid-muridnya lah masyarakat bisa kembali mendengar nasihat-nasihat agama, tak terkecuali kepada Kiai Haji Muhammad Ridwan yang juga pernah berguru kepadanya. Mayoritas jamaah mengaku setelah guru sekumpul wafat, mereka merindukan pengajian yang seperti di sekumpul. Dengan adanya pengajian guru kapuh ini sedikit mengobati kerinduan mereka dengan majelis guru sekumpul, karena kitab yang dibaca dan cara penyampaiannya ada kemiripan. Pengajian yang guru kapuh sampaikan berkisar tentang ilmu-ilmu fardu ain yang menjadi kewajiban setiap muslim untuk mengetahui dan mengamalkannya, yaitu tauhid, akidah, fikih, syariat, dan tasawuf, akhlak, sebagaimana yang juga pernah diajarkan di sekumpul. Walaupun banyak menggunakan kitab tasawuf, namun dalam penjelasannya banyak juga diarahkan ke fikih dan 11. Sejak pengajiannya di Majelis Taklim Al-Hidayah mulai banyak didatangi jamaah, Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri mulai mengurangi pengajian kecil seperti mushala, kantor, dan lembaga pendidikan di wilayah Kandangan. Ia kemudian memusatkan pengajiannya di Masjid Al-Hidayah dan membuka cabang di beberapa masjid, tidak hanya wilayah hulu Sungai Selatan tapi hingga ke Kabupaten Tapin. Selain mengisi pengajian rutin di beberapa tempat, pada awalnya Kiai Haji Muhammad Ridwan juga sering menerima undangan mengisi ceramah di berbagai acara keagamaan seperti Maulid, Isra Miraj, Haulan, Mankib dan sebagainya, bukan hanya di wilayah Kandangan tapi hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Sehingga jadwal dakwah beliau semakin padat, bahkan orang yang ingin mengundangnya harus setahun lebih dulu atau minimal 6 bulan sebelumnya. Namun, karena kondisi fisik yang mulai berkurang dan faktor kelelahan, maka pada tahun 2010 ia memutuskan untuk tidak menerima lagi undangan mengisi ceramah acara keagamaan dan mengurangi beberapa tempat pengajian yang sebelumnya hampir setiap
hari, baik pagi, sore maupun malam, dan pada saat ini hanya fokus di Masjid Al-Hidayah dan 5 buah masjid lainnya di sekitar Kandangan dan Kabupaten Tapin. 12 Adapun jadwal dan tempat pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan yang sekarang aktif, yaitu 1. Minggu pagi, Kamis malam dan Jumat sore di Majelis Taklim Al-Hidayah, Kapuh Haji 2. Sabtu sore di Masjid Agung Takwa bergiliran dengan Masjid Ar-Raudah, Kandas 3. Kamis sore di Masjid Es Saadah Taniran bergiliran dengan Pondok Pesantren Al Baladul Amin, Telaga Langsat 4. Selasa sore di Masjid Agung Humas Rantau bergiliran dengan Masjid Baitur Rahman, Pasar Rantau, 13-2. Tamu-tamu yang berkunjung sebagai figur karismatik yang cukup dikenal, Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri juga melayani umat di luar pengajian. Rumahnya selalu terbuka bagi tamu-tamu yang ingin datang berkunjung meminta nasihat dan doa. Mereka yang datang dari berbagai kalangan dan profesi, termasuk para tokoh dari kalangan pejabat, habaib dan ulama. Mereka ini selain duduk mengikuti pengajian di Majelis Taklim Al-Hidayah, juga dijamu bersilaturahim di rumah Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri. Kadang-kadang pula diberi kesempatan memberikan ceramah atau sambutan. Terlepas apapun kepentingan, mereka akan tetap dilayani dengan baik sebagaimana tamu-tamu lainnya. Seperti disebutkan pada bab sebelumnya, tokoh-tokoh yang pernah bersilaturahim sekaligus hadir di pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri antara lain, A. Habaib dan ulama, Habib Husin bin Abdurrahman Al-Habsyi, dari Hadra Maut, tahun 2015 Habib Abdul Qadir Al-Hinduan, dari India tahun 2015 Munsyid, penyair, yang mengiringi Habib Abdul Qadir, Muhammad Ridwan juga dari India, tahun 2015 Munzir Al-Musawa dari Jakarta, tahun 2009 Habib Segaf bin Hasan Bahrun, Bangil Jawa Timur, tahun 2009 Habib Abu Bakar Al-Habsyi politisi PKS anggota DPR RI, tahun 2008 dan 2013 Habib Mustafa Al-Idrus cucu dari Habib Muhammad bin Ali Al-Idrus yang bermakam di luar Batang, Jakarta, tahun 2011 Ustaz Habib Ahmad Al-Habsyi, dai di beberapa stasiun televisi swasta, tahun 2008 Ustaz Yusuf Mansur, pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Quran Tangerang, pemilik Tahfiz TV dan YMTV, tahun 2010, Kiai Haji Irsyad Zain Martapura. Penulis manakib Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan manakib guru sekumpul, Kiai Haji Ahmad Barmawi Kulur, Tapin Rantau B. Pejabat, Gubernur Kalimantan Selatan periode 2005-2015 Dr. Andus Haji Rudi Arifin, MM, tahun 2006 dan 2012 Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2005-2010 Haji Rosahan NB, Saji, tahun 2008 Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2010-2015 Dr. Andus Haji Rudi Resnawan, tahun 2013 Bupati Tabalong periode 1998-2003 Dr. Andus Haji Nur Aidi, tahun 2006 Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2005-2010 Dr. Andus Haji Syaiful Rashid, tahun 2009 Bupati Tanah Bumbu periode 2005-2010 Dr. Haji Zairullah Azhar, MC, tahun 2010 Bupati Banjar periode 2005-2015 Insinyur GT Haji Khairul Saleh, MM, tahun 2015 Bupati Hulu Sungai Selatan periode 2003-2013 Dr. Hajim Syafi'i, MC, selama menjabat sebagai Bupati Hulu Sungai Selatan periode 2013-2018 Dr. Andus Haji Achmad Fikri, MAP, selama menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan periode 2008-2018, Haji Ardiansyah, Shut, selama menjabat sebagai Wakil Bupati, 14-3. Mendirikan yayasan dan lembaga pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, selain berdakwah melalui majelis pengajian, Kiai Haji Muhammad Ridwan
Basri juga berdakwah melalui lembaga pendidikan. Ia sempat mengajar di Pondok Pesantren Darul Ulum Kecamatan Kandangan, namun tidak berlangsung lama, hanya kurang lebih 3 tahun. Setelah pengajiannya di Majelis Taklim Al-Hidayah mulai banyak didatangi jamaah, pada tahun 1998 ia pun mendirikan Pondok Pesantren Minhajul Abidin 15 yang berada di Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya dan berbatasan dengan Desa Kapuh Kecamatan Simpur kurang lebih 2 km dari Majelis Taklim 15. Nama pondok pesantren ini diambil dari nama salah satu kitab karya Al-Ghazali Minhajul Abidin dengan syarahnya Sirajal Talibin kurikulum pondok pesantren Darussalam Martapura, yaitu mempelajari kitab-kitab klasik, kitab kuning, dengan metode bendongan dan memiliki 3 jenjang tingkatan yaitu 1. Awaliyah 4 tahun, 2. Wusta 3 tahun dan 3. Ulia 3 tahun, totalnya 10 tahun jika sampai selesai tingkat ulia. Para alumni di tiap tingkatan biasanya akan melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Walaupun Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor, tetapi pondok pesantren yang ia dirikan tidak mengadopsi kurikulum Darussalam Gontor, justru Darussalam Martapura yang ia terapkan, karena ia berharap pondok pesantren Minhajul Abidin bisa diterima masyarakat dan mampu mencetak muslim yang berilmu dan ahli ibadah, bukan ahli khutbah dan ceramah semata, sebagaimana alumni-alumni Darussalam Martapura yang tersebar di berbagai daerah dan telah berhasil menjadi panutan umat melalui ilmu dan amalan yang didapat di Martapura kemudian disampaikan kepada umat. Hal ini tidak terlepas dari para pendiri Darussalam Martapura yang notabene adalah zuriat, keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan sanad keilmuan mereka sampai kepada Mushanif, pengarang kitab, dan silsilah amaliyah sampai kepada Rasulullah SAW. Masyarakat pun antusias memasukkan anak-anak mereka ke pesantren ini, khusus warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan tidak sedikit dari Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah. Hingga saat ini jumlah santri Minhajul Abidin kurang lebih 400 pada masa kepemimpinan Dr. Haji Muhammad Syafi'i, MC sebagai Bupati Hulu Sungai Selatan. Tahun 2009 pemerintah daerah berinisiatif membangun sebuah pondok pesantren yang memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, istilah populernya boarding school atau pesantren modern. Untuk merealisasikan hal tersebut, Bupati Syafi'i mengadakan pertemuan dengan Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri untuk bertukar pendapat. Ia pun menyetujui rencana tersebut dan Bupati Syafi'i langsung menunjuknya sebagai pimpinan. Sebagai langkah awal, bersama pemerintah daerah dan beberapa pimpinan pondok pesantren di Hulu Sungai Selatan, Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri mengadakan studi banding ke beberapa pondok pesantren di Pulau Jawa, di antaranya Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Darul Ubhah Wadawah Bangil Jawa Timur, dan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Dari hasil studi banding, disepakati untuk mendirikan yayasan yang diberi nama Al-Baladul Amin, dan bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke-59 tanggal 2 Desember 2009 diadakan acara peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Al-Baladul Amin oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Rudi Arifin beserta Bupati Hulu Sungai Selatan Hajim Syafi'i, dihadiri pula oleh para ulama dan habaib. 17 tahun kemudian dimulailah pembelajaran di Pondok Pesantren Modern Al-Baladul Amin tingkat SMA dengan kurikulum kombinasi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. 3 tahun kemudian dibuka pula tingkat SMP, sehingga jumlah santri sejak dibuka hingga sekarang mencapai 250 orang dan 17 HTTP, Baladul Amin Blogspot. Profil Pondok Pesantren Al-Baladul Amin telah banyak meraih prestasi di beberapa ajang kompetisi hingga tingkat nasional baik di bidang sains maupun keterampilan dan olahraga. Pondok pesantren ini terletak di Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berlokasi di daerah pegunungan.
Lokasi tersebut dipilih karena ada seorang pengusaha bernama Haji Najamuddin bin Kiai Haji Hurairah yang mewakafkan tanahnya untuk Yayasan Al-Baladul Amin. Harapan Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri dan pemerintah daerah, pondok pesantren ini mampu mencetak calon-calon birokrat, pejabat maupun aparat yang bertakwa kepada Allah dan berakhlakul karimah. Haji dengan adanya dua pesantren yang dipimpinnya, Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri ingin memberikan pilihan dan penawaran kepada masyarakat, jika ingin menjadi ulama maka pondok pesantren Minhajul Abidin tempatnya, dan jika ingin menjadi birokrat dan profesi lainnya maka pondok pesantren Al-Baladul Amin alternatifnya. 18 kiprah Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri di dunia pendidikan tidak hanya sampai di situ. Pada tahun 2014 ia kembali mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Ibnu Athaillah. Bersama yayasan ini ia membangun madrasah ibtidaiyah berasrama yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Athaillah dengan kurikulum madrasah ibtidaiyah setingkat sekolah dasar, SD, dan dibekali dengan ilmu-ilmu keislaman sebagaimana pondok pesantren, termasuk hafalan ayat-ayat Al-Quran dan hadits. Madrasah Ibtidaiyah ini terletak tidak jauh dari Majelis Taklim Al-Hidayah kurang lebih 200 meter di belakang lokasi parkiran, sehingga jamaah pengajian bisa melihat langsung. Madrasah tersebut 18 wawancara dengan Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri. 11 Maret 2016 pembangunan madrasah ini berawal dari keprihatinan Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri terhadap anak-anak usia sekolah dasar kurang memahami tentang ilmu-ilmu fardu ain, tauhid, fikih, akhlak, dan membaca Al-Quran, sementara para orang tua sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga pendidikan anak-anak mereka kurang diperhatikan. Tidak heran jika banyak anak-anak yang belum mengetahui sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, syarat dan rukun ibadah, serta bagaimana adab terhadap orang lain. 19 Sejak pertama kali dibuka siswa santri yang masuk cukup banyak, yaitu 200-an lebih yang mendaftar, panitia terpaksa harus mengadakan tes masuk karena kapasitas ruang kelas hanya mampu menampung 80 siswa. Begitu juga dengan tahun kedua peminat yang mendaftar juga membludak, sehingga pembangunan ruang kelas ditambah dan seleksi penerimaan diperketat. Jadi total keseluruhan jumlah siswa selama 2 tahun sekitar 160 orang. Namun, pada tahun ini, tahun ajaran 2016, siswa yang mendaftar agak berkurang karena ketatnya tes masuk yang diterapkan panitia. Melihat antusias tersebut, pada tahun ini pula akan dibangun madrasah tsanawiyah yang berlokasi tidak jauh dari madrasah ibtidaiyah di bawah yayasan yang sama. 20 sumber dana untuk pembangunan maupun operasional pondok pesantren dan sekolah tersebut adalah melalui swadaya masyarakat, donatur dari para dermawan yang dikumpulkan melalui kota amal di setiap pengajian, dan terkadang pula mengadakan saprahamal serta pameran, sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu. Selain itu, juga mengadakan kerjasama dengan pemerintah. 19 wawancara dengan Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri. 11 Maret 2016 20 wawancara dengan Hajah Isnaniyah Noor, Guru Mi Ibnu Athaillah. 2 April 2016 daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya untuk pondok pesantren Al-Baladul Amin melalui dinas dan instansi terkait. Kementerian Agama, tak terkecuali dari Dena CSR Badan Usaha Milik Negara, BUM, Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, dan perusahaan swasta lainnya. Sehingga bisa memberikan beasiswa bagi siswa santri kurang mampu yang berprestasi. 4. Kiprah organisasi dan politik. Sebagaimana disebutkan di atas, sejak muda Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri termasuk yang aktif dalam berorganisasi, tak terkecuali saat dirinya telah masyhur seperti sekarang ini. Pengalamannya dalam berorganisasi inilah yang membuatnya banyak dipercaya menjadi penasehat dan pimpinan di beberapa ormas dan yayasan, antara lain. 1. Wakil Ketua Karang Taruna Desa Kapuh, tahun 1992. Ketua Remaja Masjid Al-Hidayah Desa Kapuh, tahun 1993.
Ketua Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia, MUI, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2007 sampai 2012 dan 2012 sampai 2017 4. Ketua Dewan Penasehat Forum Komunikasi Pondok Pesantren, FKPP, Hulu Sungai Selatan, 2011 sampai 2016 5. Ketua Yayasan Al-Baladul Amin 6. Ketua Yayasan Ibnu Athaillah Haji 21. Adapun karir di bidang politik, sepanjang hidupnya, Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri tidak pernah terlibat dalam dunia politik atau partai politik. 21 Wawancara dengan Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, 11 Maret 2016. Walaupun menjelang pemilu atau pilkada banyak caleg maupun calon kepala daerah yang datang bersilaturahim dan hadir di pengajiannya, ia tetap netral dan tidak pernah menyatakan dukungannya kepada salah satu caleg atau calon kepala daerah, juga tidak pernah mempromosikan salah satunya. Tetapi ia sering memberikan kesempatan mereka untuk berbicara di hadapan jamaah, namun tidak memperkenankan untuk berkampanye, hanya saja jika background mereka ulama atau habaib diberi kesempatan memberikan ceramah, dan jika dari kalangan pejabat atau birokrat dipersilahkan memperkenalkan diri, memaparkan visi misi, program dan prestasi yang sudah dicapai. Hal itu berlaku bagi setiap politisi yang datang, tidak ada pengecualian juga tidak ada pengkhususan. 22 Dalam pesta demokrasi baik pemilu maupun pilkada, Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri tidak bersikap golput, justru ia mengajurkan jamaahnya untuk memilih calon legislatif maupun calon kepala daerah sebagai wujud rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Ia juga bersikap demokratis kepada jamaahnya, tidak mengarahkan untuk memilih salah satu calon. Ia hanya berpesan agar memilih calon yang baik menurut agama dan negara. Untuk lebih meyakinkan jamaah, ia menyarankan untuk salat istikharah sebelum memilih dan berdoa sebelum mencoblos agar calon yang dipilih menjadi pemimpin yang amanah. Haji 23.5. Kesan para tokoh dan jamaah. Para tokoh dan jamaah pengajian, khususnya dari Hulu Sungai Selatan, punya kesan positif terhadap Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri dan pengajiannya. 22 Wawancara dengan Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, 11 Maret 2016. 23 Ibit. Masing-masing memuji kelebihannya dan pengajian yang disampaikannya, karena kepribadiannya yang santun, tawadu dan tidak kasar, cara berbicaranya jelas, mudah dipahami oleh jamaah dan bisa diterima oleh semua kalangan. Kata-katanya juga beraturan, tidak ada mengandung celaan, gibah, adu domba maupun kata-kata porno. Ia juga dikenal humoris tapi dalam candaannya tidak ada kata-kata kotor dan tidak mengandung unsur porno. Dan yang paling berkesan, di setiap akhir pengajian ia selalu membuat kesimpulan atas apa yang dipelajari saat itu, sehingga jamaah yang terlambat datang mengetahui poin-poin yang telah diajarkannya. Bupati Hulu Sungai Selatan Dr. Andus Haji Ahmad Fikri, MAP, dalam sambutannya pada peresmian MI Ibnu Athaillah mengapresiasi aktivitas dakwah yang dilaksanakan Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri. Baginya guru kapuh merupakan aset daerah yang sangat berperan dalam membina umat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan banyaknya jamaah luar daerah yang datang ke desa kapuh secara tidak langsung telah mempromosikan masyarakat Hulu Sungai Selatan yang agamis. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap visi misi kabupaten, yaitu sejahtera, agamis dan produktif, sehati. 24 Haji Ardiansyah Eshut selaku Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan sekaligus Ketua Umum LPTK Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan pernyataan bahwa sejak dulu desa kapuh sejak dulu terkenal religius, terbukti banyaknya makam ulama dan banyaknya guru-guru Al-Quran yang fasih bacaan, serta banyak mencetak karya-karya berprestasi, ditambah lagi dengan adanya guru 24 HTTP, Humas Pemkab Biscoit Kapuh beserta majelis
Taklimnya semakin menambah semarak nilai-nilai religius di desa Kapuh khususnya dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya. 25 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dr. Andus Haji Matnor, MP mengakui bahwa Guru Ridwan merupakan tokoh pendidikan Islam yang berpengetahuan luas, komplit dan kreatif. Ia berusaha untuk mengembalikan fungsi sekolah bukan hanya sebagai wadah untuk belajar keterampilan ilmu-ilmu umum tapi yang lebih penting adalah tempat untuk membentuk karakter siswa yang agamis dan berakhlak mulia. Jadi semua pelajaran hendaknya bermuara kepada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, karena pada dasarnya semua ilmu bersumber dari Allah, Al-Quran. Menurut Dr. Andus Haji Matnor, MPD, barangkali itulah yang mendasari Guru Kapuh membangun sekolah madrasah yang terintegrasi dengan pesantren. 26. Kiai Haji Muciar Dahri, BA, Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, Kabupaten Hulu Sungai Selatan bercerita bahwa ia pernah satu pesantren dengan Guru Ridwan di Pondok Pesantren Gontor. Menurutnya ketika itu Guru Ridwan adalah sosok yang pendiam tapi rajin dan cerdas. Ketua MUI berpendapat dengan adanya pengajian Guru Ridwan sekarang ini, sangat membantu MUI dalam membina umat agar tidak mengikuti aliran-aliran sesat berkedok tasawuf yang tengah marak di Hulu Sungai Selatan. Melalui pengajiannya ia dapat memberikan pemahaman kepada jamaah tentang tasawuf yang benar. 27-25 Wawancara dengan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan saat menghadiri haul ke-11 Kiai Haji Muhammad Zaini Gani di Majelis Taklim Al-Hidayah, 13 April 2016. 26 Wawancara dengan Dr. Andus Haji Matnor, MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kap. HSS, 11 April 2016. 27 Wawancara dengan KH Muciar Dahri, BA, Ketua MUI Kap. HSS, 11 April 2016. Menurut Haji Kastalani, guru agama sendirian Hamalau Sungai Raya, pengetahuan yang dimiliki oleh Guru Ridwan sangat luas, bahkan pengetahuan umum seperti bahasa Inggris, ilmu alam, ilmu biologi, astronomi, dan lain-lain juga ia kuasai. Tak heran jika setiap penjelasannya selalu ada hal-hal baru yang berkaitan dengan isi pengajian, dan tidak sedikit menyinggung masalah perpolitikan di Indonesia. Sehingga penjelasannya terhadap materi yang disampaikan mudah dicerna. 28 Pengawas Madrasah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Mariatul Kipiah, MPD menyatakan bahwa Guru Kapuh merupakan sosok figur yang memberikan pencerahan jiwa dan mampu menjawab permasalahan yang tengah dihadapi sehingga segala kegundahan di dalam hati terasa hilang saat pulang dari pengajiannya. Jadi rugi munkada tulak, rugi kalau tidak mengikuti. Karena nasihat-nasihatnya bagaikan makanan bagi hati yang sedang lapar akan petunjuk dan tuntunan agama. 29 Guru Burhan ulama di Kecamatan Angkinang, yang dipercaya masyarakat punya kemampuan supranatural dan diyakini sebagai keturunan Wali Songo. Ia pernah bercerita, sebagaimana dikutip oleh Haji Ghazali Rahman, bahwa ia, Guru Burhan, sering melihat Guru Kapuh berjumpa Rasulullah di kamar halwatnya ketika ia sedang melakukan halwat. 30-28 Wawancara dengan Haji Kastalani, Guru Agama Sendirian Hamalau, 28 Maret 2016. 29 Wawancara dengan Hajah Mariatul Kipiah, MPD, Pengawas Madrasah Hulu Sungai Selatan, 2 April 2016. 30 Wawancara dengan Haji Ghazali Rahman, salah satu murid Guru Burhan, 28 Maret 2016. Hajah Isnaniyah Noor Karyah yang mengisi pengajian Al-Quran setiap pengajian jamaah wanita hari Minggu juga mempunyai kesan tersendiri terhadap figur Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri dan pengajiannya. Ia mengatakan, Guru Kapuh bagaikan seorang motivator di tengah kegelisahan dan kegundahan hati. Ia memberikan kedamaian dan kesejukan dalam setiap pengajiannya. Baik tutur katanya maupun ekspresi wajahnya, mengingatkan pada sosok guru sekumpul. 31 Salah seorang guru madrasah aliyah negeri, Men,
Dua kandangan Muhammad Jailani juga memiliki kesan tersendiri terhadap Guru Kapuh. Menurutnya Guru Kapuh adalah ulama yang istiqamah dalam perkataan, kata-katanya selalu bermanfaat, kepribadiannya rendah hati, murah senyum dan santun terhadap semua orang. Isi ceramahnya berbobot, bahasanya mudah diterima oleh semua kalangan dan mengandung motivasi serta menjadikan seseorang optimis. 32 Sementara para santri murid-murid pondok pesantren yang dipimpin Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri menganggap Guru Kapuh sebagai guru yang ideal dan sangat tepat untuk dijadikan sebagai mursyid, karena apa yang ia sampaikan sudah ia laksanakan dan sudah tercermin dalam kehidupannya, sehingga memperkuat akan kebenaran yang ia sampaikan. Mereka juga menganggap Guru Kapuh memiliki kasyaf, mengetahui sesuatu yang gaib. Sebab setiap mengajar di pengajian umum pondok pesantren Minhajul Abidin, Guru Kapuh selalu ada menyinggung permasalahan yang dirasakan oleh masing-masing santri. Sering berpesan kepada mereka, apapun profesi kalian nanti, tetaplah takwa kepada Allah. Maksudnya, kalau menjadi pejabat, birokrat, pegawai dan lain-lain, jadilah pejabat, birokrat atau pegawai yang bertakwa. 33 Lain lagi kesan yang dirasakan oleh seorang siswi madrasah aliyah, Lisa Salsabelah yang juga sering hadir di majelis taklim Al-Hidayah minggu pagi. Baginya pengajian Guru Ridwan bagaikan sebuah senapan senjata yang isi ceramahnya bagaikan amunisi yang tidak pernah habis dan selalu tepat sasaran. Ia menceritakan entah kenapa setiap kali hadir di pengajian Sidin, beliau Guru Ridwan, apa yang Sidin sampaikan mengena sesuai dengan keadaan ulun, saya, saat itu, entah kebetulan atau tidak yang jelas apa yang diucapkan Sidin seolah-olah menjawab apa yang ulun rasakan. 34 Bagi penulis yang lebih menarik adalah apa yang ia sampaikan baik berupa nasihat maupun amalan sudah ia terapkan dan amalkan. Sebagaimana yang pernah ia sampaikan kepada murid-muridnya yang berprofesi sebagai guru agama, mubalik atau khatib pamalan yang pernah diajarkan oleh guru seberat apapun hendaknya diamalkan, walaupun hanya sekali seumur hidup. 356 Populer di media sosial di era teknologi dan informasi dalam bentuk digital seperti sekarang ini, kepopuleran seseorang cepat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga sangat. 33 Wawancara dengan Zainul Hifzi dan Muhammad Amanillah, santri pondok pesantren Minhajul Abidin, 6 April 2016. 34 Wawancara dengan salah satu siswi madrasah aliyah dan jamaah pengajian wanita, 10 April 2016. 35 Dikutip dari salah satu isi pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, 1 April 2016. Mudah menemukan publik figur yang ada di seluruh penjuru dunia, baik kalangan artis, atlet, pejabat, ulama dan sebagainya. Begitu juga dengan Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, selain populer di tengah-tengah masyarakat, juga cukup terkenal di media internet khususnya media sosial Facebook, di mana jamaahnya yang aktif di Facebook membentuk grup yang diberi nama Jamaah Guru Kapuh dengan jumlah anggota sampai saat ini sudah mencapai 5.000 lebih. Haji 36 Melalui grup ini, masing-masing anggota jamaah saling memposting intisari-intisari dari pengajian yang telah disampaikan oleh Guru Kapuh, kesan-kesan jamaah terhadap Guru Kapuh dan kegiatan-kegiatan di majelis taklim Al-Hidayah berupa foto maupun informasi, termasuk promosi yang berkaitan dengan bidang usaha dan lembaga pendidikan milik majelis taklim Al-Hidayah dan Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri. Selain itu, rekaman-rekaman pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri telah banyak beredar di media YouTube, baik berupa audio maupun video yang di-upload, masukan, oleh jamaah maupun panitia majelis. Tak heran ketika pengajian berlangsung, di samping speaker, pengeras suara, berjejer alat-alat perekam berupa handphone, HP. Jadi bagi yang ingin mendengarkan pengajian Guru Kapuh tanpa hadir di majelisnya, bisa klik YouTube kemudian tulis nama Guru Kapuh atau Guru Ridwan Kapuh di pencarian, akan mudah ditemukan rekaman isi ceramahnya dengan materi berbeda-beda.
Kemasyhuran Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri juga bisa dilihat dari foto-fotonya yang banyak terpajang di rumah-rumah penduduk berdampingan dengan 36 http facebook.com Jamaah Guru Kapuh. Foto Kiai Haji Muhammad Zaini Gani, khususnya masyarakat Hulu Sungai Selatan dan Tapin yang sering mengikuti pengajiannya, baik foto sendiri maupun foto bersama tokoh-tokoh yang pernah bertamu ke rumahnya, bahkan foto bersama dengan jamaah, secara perorangan maupun bersama keluarga ketika diadakan pameran kiswah, kain kabah, sekaligus foto di depannya bersama Guru Kapuh Haji. 37 foto tersebut menjadi kenangan yang berharga bagi jamaahnya yang terus terpampang di rumah mereka dan dianggap membawa berkah haji tasawuf Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri sebagaimana yang telah diinformasikan oleh jamaah pengajian bahwa Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri adalah ulama yang konsisten antara perkataan dan perbuatan. Watak kesufian sangat kental dalam kehidupannya walaupun di zaman yang modern sekarang ini. Oleh karena itu, walaupun ia tidak mengarang kitab tentang tasawuf, namun ajaran tasawufnya dapat dilihat dari kehidupan spiritualnya dan dapat didengar dari pengajiannya. Jadi sumber yang penulis kumpulkan tentang ajaran tasawuf Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri adalah melalui rekaman pengajiannya baik yang direkam oleh jamaah maupun dari media YouTube dan postingan, kiriman, grup Facebook jamaah Guru Kapuh serta dari catatan-catatan penulis saat mengikuti pengajian di Majelis Taklim Al-Hidayah. Inti ajaran tasawufnya sebagai berikut. 1. Tentang tasawuf. 37 wawancara dengan Bapak Syukran, Panitia Majelis Taklim Al-Hidayah, 18 Maret 2016. Tasawuf adalah buah dari tauhid, atau bisa juga dikatakan tasawuf adalah pengamalan dari tauhid. Inti dari ajaran tasawuf adalah adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah dan adab kepada makhluk Allah. Haji orang yang baik adabnya secara tidak langsung ia telah bertasawuf. Jika adab yang baik itu terus ditingkatkan, akan menyampaikan kepada Allah. Haji sebaliknya orang yang jahat adabnya karena tidak mengamalkan tasawuf akan semakin jauh dari Allah, bahkan orang yang asalnya sudah sampai kepada Allah, akhirnya akan menjauh dari Allah karena sul adab, jahat perilaku, kepada salah satu yang tiga, karena tidak mencerminkan orang yang bertasawuf. 38.2 Tentang makrifat secara hakikat, sejak Allah menciptakan makhluk, Dia sudah memperkenalkan dirinya kepada makhluk ciptaannya agar makhluk itu mengenal dirinya sebagai Tuhan. Oleh karena itu manusia sudah seharusnya makrifat, kenal, kepada Allah SWT karena Dia sendiri yang menghendaki untuk dikenal, jadi beribadah kepada Allah tidak perlu berniat karena ingin makrifat kepadanya, tetapi karena sudah menjadi ketentuan yang harus dilakukan. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, Z 5:38 kutipan pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, 10 Maret 2016. 39 Ali Al-Qari, Mirkat Al-Mafatih Syarah Mishkat Al-Mashabih, Maktabah Syamilah Hajjah 356. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada makhluk tidak seperti hulul dan itihad. Adapun jalan untuk menuju makrifat itu ada 3. 1. Ibadah, 2. Mujahadah dan 3. Riyadah haji. Sedangkan tingkatan orang yang makrifat ada 2. 1. Ada yang tahu bahwa ia kenal dengan Allah dan 2. Ada yang tidak tahu bahwa ia telah kenal dengan Allah. Haji 40. Jika seseorang sudah makrifat kepada Allah berat lidahnya untuk mengungkapkan bagaimana rasanya kenal dengan Allah, sebagaimana ungkapan para sufi. 41. 6. Dalam pandangan orang awam, makhluk itu ada yang menyembah kepada Allah dan ada yang tidak, tetapi dalam pandangan ahli makrifat, hakikatnya semua makhluk menyembah Allah dalam artian tunduk kepadanya dan mensucikannya, bertasbih. Orang yang makrifat tidak pernah menyandarkan sesuatu yang buruk kepada Allah dan menganggap baik seluruh makhluk Allah, sedangkan yang buruk itu adalah hawa nafsu. Dalam memaknai kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah,
Orang yang makrifat menafsirkan al-matluba ilalah tidak ada yang dicari selain Allah, sedangkan orang awam kebanyakan menafsirkan al-mabda ilalah tidak ada yang disembah selain Allah. Ahli makrifat senantiasa berpandangan positif kepada Allah dan berprasangka baik, husnuzan, terhadap afal, perbuatan, Al-Haji 42:3. Tentang Mahabbah 40 kutipan pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, 25 Februari 2016. 41 kutipan pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, 25 Februari 2016. 42 kutipan pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, 10 Maret 2016 mengutip perkataan Kiai Haji Muhammad Zaini Gani, guru sekumpul, tentang prinsip mahabbah, yaitu, 7, maksudnya, seorang hamba beribadah atau beramal karena mahabbah, cinta, kepada Allah, bukan karena ingin memperbanyak amal. Orang yang beribadah karena mahabbah tidak akan mengharap gantian, balasan, dalam beramal. Sebesar apa mahabbah kita kepada Allah, sebesar itu pula mahabbah Allah kepada kita. Kalau Allah sudah mahabbah kepada hambanya, apapun akan diberikannya. Sebagaimana cinta orang tua kepada anaknya, cinta suami kepada istrinya, cinta seorang lelaki kepada seorang wanita, dan sebagainya. 43 jalan mahabbah, jalan yang paling mudah dalam beramal, sebab orang yang mahabbah kepada Allah tidak pilih-pilih amalan dan tidak ada beban dalam beribadah, karena tidak ada yang ditakuti dan tidak ada yang diharap. Walaupun kelihatannya mudah tetapi berat godaannya. Sebagai contoh, ada seorang laki-laki yang menyatakan cintanya kepada seorang wanita dan meyakinkan bahwa dialah wanita yang paling dia cintai. Kemudian si wanita bertanya, kenapa kamu mencintai aku, sedangkan di belakangmu ada wanita yang lebih cantik dari aku? Lalu si laki-laki menoleh ke belakang dan berkata tidak ada siapapun. Si wanita pun berkata dengan menolehnya, kamu untuk memastikan ada wanita lain? Berarti kamu belum benar-benar cinta kepadaku. 4443 http://m.youtube.com Pengajian Guru Kapuh, Mahabbah, 1 Agustus 2015. 44 IBIT. Tahapan untuk dapat mahabbah kepada Allah adalah 1. Mahabbah kepada guru, karena mahabbah dengan guru adalah jalan untuk cinta kepada Rasulullah. 2. Mahabbah kepada Rasulullah, karena mahabbah dengan Rasulullah adalah jalan menuju cinta kepada Allah. 3. Mahabbah kepada Allah jalan untuk bertemu dengannya, itulah cinta sejati yang tidak pernah terpisah selama-lamanya. Tanda seseorang yang benar-benar cinta kepada Allah, mengerahkan semua apa yang ia miliki hanya untuk Allah, sedangkan tanda cinta Allah kepada hambanya ialah dengan diberinya ujian. Sebagaimana hadits Nabi SAW:8, cinta kepada Allah di atas segala-galanya, karena orang yang mahabbah akan pasrah kepada yang dicintainya, walaupun ia diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan ia tetap husnuzan, prasangka baik, kepada Allah. Yang penting orang yang dicintai selalu di sisinya. Sebagai contoh perbandingan, yaitu antara orang yang hidup dalam rumah mewah tetapi sendirian tanpa ada orang yang dicintainya dengan orang yang hanya berumah gubuk tetapi ditemani orang yang dicintainya. Jelas bahagia orang yang hidup bersama kekasih yang dicintainya. 46.4. Tentang zuhud. Prinsip zuhud, letakkan dunia di tanganmu bukan di hatimu. Secara umum, dunia itu menghijab, mendinding seseorang dari Allah, tetapi ada juga orang yang tidak terhijab oleh dunia tergantung bagaimana seseorang itu. 45 Al-Baihaqi, Syabu Al-Iman hadits 9786, Maktabah Syamilah, Haji 188. 46 http://m.youtube.com Pengajian Guru Kapuh, Mahabbah, 1 Agustus 2015. Memandangnya. Orang yang memandangnya secara zahir maka akan tertipu oleh dunia, sebaliknya orang yang memandangnya secara batin justru akan menambah keimanannya dan menjadikan orang masuk makrifat.
Sebab orang yang tidak terhijab dari Allah karena dunia dan akhirat disebut arif, sedangkan orang yang tidak terhijab dari Allah karena akhirat disebut abid. 47. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terbagi dua makam. 1. Tajrib, yaitu mendapatkan rezeki tanpa bekerja. 2. Asb, yaitu mendapatkan rezeki dengan jalan bekerja. Orang yang berada dalam makam tajir cukup dengan ilmu dan amalnya sudah mendapat jaminan rezeki dari Allah, tetapi hal itu berdasarkan keyakinan dan tawakal yang kuat. Karena banyak hadits Nabi SAW yang menyampaikan tentang fadilat amalan yang hasilnya berkaitan dengan dunia, banyak istilah hadits yang berbunyi barang siapa membaca ini itu atau mengamalkan ini itu akan mendapatkan ini dan itu. Seperti contoh hadits OZ 9, sedangkan orang yang berada di makam asb orang awam, harus dengan berusaha, bekerja. Setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah asbnya masing-masing, tinggal menjalaninya untuk meraih rezeki yang juga sudah ditentukan kadarnya masing-masing. Adanya asb supaya tidak tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Orang-orang yang berada di makam tajrib, khawas, sering menyembunyikan makamnya dengan menjalani asb. Terlihat 47 kutipan pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, 3 Maret 2016 48. Suyuti, Jamie Al-Ahadits, Maktabah Syamilah Hajah 256. Seolah-olah mereka kaya karena usaha, padahal rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. 49 Mencari dunia, bekerja, hendaknya diniatkan untuk ibadah, tapi bukan berarti hanya dengan bekerja seseorang sudah dianggap beribadah, sehingga meninggalkan ibadah yang wajib maupun yang sunat. Seperti kebanyakan anggapan orang sekarang, aku bagawi seharian sudah kada perlu lagi sambahnyang, aku bagawi ini gasan nafkah wajib keluarga jadi ibadah jua. Saya sudah sehari penuh bekerja tidak perlu salat lagi, saya bekerja untuk menafkahi keluarga sudah termasuk ibadah juga. Itu adalah anggapan yang keliru, orang yang bekerja untuk ibadah bukan dengan jalan meninggalkan atau mengurangi ibadah, justru ibadahnya malah semakin banyak. 50. Hendaklah mencari harta yang halal, dan dari yang halal itu makanlah atau gunakanlah secukupnya, selebihnya sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi menafkahi keluarga hendaknya sederhana saja walaupun kaya raya, tetapi perbanyaklah untuk ibadah haji tujuannya untuk melatih keluarga agar mau mujahadah nafs, melawan hawa nafsu, tidak hidup bermewah-mewah dan memiliki rasa sosial yang tinggi. Itulah usaha dan harta yang menjadi ibadah haji. Kadang-kadang orang yang berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya dengan niat untuk akhirat justru karena dorongan hawa nafsu, biasanya jika sudah banyak terkumpul harta, muncul rasa berat dan sayang untuk mengeluarkannya. 51-49 Kutipan pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, 17 Maret 2016. 50 Kutipan pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, 3 Maret 2016. 51 Kutipan pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, 14 April 2016. Walaupun setiap makhluk sudah dijamin rezekinya, bukan berarti tidak perlu lagi bekerja atau berusaha, tetapi malah disuruh untuk mencari yang halal. Yang dilarang itu bahimat, berusaha keras, sampai mengurangi bahkan meninggalkan ibadah haji. Baik bekerja maupun beribadah jangan berharap ingin mendapat kemuliaan, tetapi jika diberi oleh Allah kita terima sebagai amanah yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jika bekerja atau beribadah untuk mendapatkan kemuliaan, maka cenderung menghina orang yang susah atau rendah. Haji 50-25. Tentang tawakal, segala macam usaha, pekerjaan, memang seharusnya dilakukan, tetapi tidak bergantung ke situ, bersandarnya tetap kepada Allah yang memberi rezeki, sebab jika menyandarkan segala usaha termasuk amal kepada selain Allah, maka akan menjadi sebab seseorang akan terhijab dari Allah. Haji menyandarkan segala usaha kepada Allah, itulah tawakal. Dengan tawakal usahanya senantiasa halal dan menjadi ibadah,
jadi kewajiban seorang muslim selain menuntut, mencari ilmu juga menuntut rezeki yang halal, sebagaimana hadits Nabi SAW. 10. Tawakal bagi orang awam adalah kompas untuk mendapatkan asbab. Dengan tawakal ia yakin semua makhluk sudah ditentukan kadar rezekinya masing-masing, sehingga dalam mencari dunia berada di jalan tengah dalam artian 52 kutipan pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, 10 Maret 2016 53 Tabrani, Mujammal Awsat, Maktabah Syamilah, Haji 272 tidak terlalu santai dan tidak pula terlalu keras, Bahimat, Banjar, karena sekeras apapun seseorang bekerja, kalau kadar rezekinya sedikit, maka sedikitlah yang ia dapatkan. Sebaliknya ada seseorang yang bekerja tidak terlalu keras justru lebih banyak penghasilannya, karena kadar rezekinya memang banyak. Oleh karena itu perkuatlah ibadah walaupun sedikit mendapat rezeki. 54 Jadi dengan tawakal seorang hamba hanya ingin menjalankan peranannya sebagai makhluk yang berhajat kepada Tuhannya, dan ingin mendapatkan karunia Tuhannya sesuai jatah yang sudah ditentukan baginya. Bukanlah tawakal itu pasrah tanpa berbuat apa-apa karena meyakini akan bagian rezeki yang sudah ditentukan baginya, termasuk pula bagi seseorang yang berada di makam tajir, ia juga tetap berusaha bekerja tetapi dengan jalan amaliyah ibadah, sebab ibadah itu tuntutan sedangkan rezeki itu jaminan. 55-6. Tentang mujahadah yang paling besar adalah berperang melawan hawa nafsu, karena nafsu sifat ingin yang enak-enak dan yang mudah saja, itulah keinginan yang disukai hawa nafsu, di sekitar itulah ia memfokuskan pandangannya, namun cenderung mengajak berbuat kejahatan untuk menuruti keinginan-keinginannya tersebut. Sebagaimana firman Allah Qs Yusuf 53:11. 54 Kutipan pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, 17 Maret 2016 55 Kutipan pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, 17 Maret 2016 Dengan demikian nafsu merupakan salah satu yang mendinding seorang hamba dari Tuhannya, karena jika keinginan nafsu selalu diperturutkan akan membuat seseorang sibuk untuk mengejar apa yang diinginkan oleh nafsu. 56 Tujuan mujahadah adalah untuk menundukkan nafsu bukan membunuh nafsu, kemudian membimbingnya sekedar memenuhi hasrat manusiawi, kalaupun harus mematikannya, maka cukup dengan melumpuhnya sebagaimana orang yang dibius, seperti mati tapi sebenarnya tidak mati agar mudah mengarahkan sesuai keinginan kita. Itulah makna hadits Nabi SAW yang mengatakan, 12, maksudnya adalah matikan nafsumu dari syahwat, keinginan-keinginan yang berlebihan selama hidup di dunia sebelum kamu mati yang hakiki. Di antara tabiat nafsu pula ialah ingin bersantai-santai dan ingin ramai dengan hiburan-hiburan. Cara mengantisipasi keinginan nafsu tersebut dengan mengingat bahwa di dunia bukan tempat untuk bersantai dan berhibur semata, dunia tempat untuk bekerja dan beramal, akhiratnya tempat untuk santai dan berhibur menikmati hasil kerja dan amal waktu di dunia. 58-7. Tentang rububiyah dan ubudiyah. Rububiyah artinya sifat-sifat ketuhanan seperti maha besar, maha kuasa, maha tahu. Sedangkan ubudiyah artinya sifat-sifat kehambaan seperti memiliki ilmu, memiliki harta, memiliki kekuatan kekuasaan, memiliki kecerdasan dan 56 http://m.youtube.com Pengajian Guru Kapuh, Mujahadah. An-Nafs, 31 Januari 2016 57 Ali Al-Qari, Tuhfah Al-Ahwazi fi Syarh Tirmizi, Maktabah Syamilah, Haji 515 58 http://m.youtube.com Pengajian Guru Kapuh, Mujahadah An-Nafs, 31 Januari 2016 sebagainya. Jika seorang hamba tidak kuat takwanya kepada Allah maka sifat kehambaannya akan mengadopsi sifat-sifat ketuhanan, yakni dengan apa yang dimilikinya tersebut membuatnya menjadi orang yang takabur, uzub, ria dan lain-lain.
Sifat-sifat ketuhanan itu tidak bisa dihilangkan sepenuhnya oleh hamba selama apa yang dimilikinya tersebut masih ada di hatinya. Dengan ketakwaan, seorang hamba akan terbuka hijab melihat sifat-sifat ketuhanan yang hakiki, barulah bisa hilang sepenuhnya sifat-sifat itu dalam diri hamba dan tinggallah sifat-sifat yang baik seperti tawadu, khusyuk, taat dan lain-lain. Karena sudah hilang penyebab sifat-sifat rasa memiliki, orang yang terbuka hijab tersebut ada yang menyaksikannya ketika di dunia dan ada juga ketika di akhirat. Surga 59 ringkasnya, bila Allah tajalli dalam afal, perbuatan-perbuatan, hamba, maka hilanglah afal si hamba, begitu juga bila Allah tajalli dalam sifat hamba, maka hilanglah sifat kehambaan. Dari situ hilanglah rasa memiliki sifat dan tidak ada lagi merasa hebat, uzub, sombong dan angkuh dengan apa yang dimilikinya, karena sudah sampai kepada hakikat bahwa ilmu hanya milik Allah, harta milik Allah, kekuatan atau kekuasaan milik Allah, kecerdasan milik Allah dan sebagainya. Oleh karena itu ingat bahwa hamba ini fakir yang kaya hanya Allah, hamba ini jahil yang alim hanya Allah, hamba ini lemah yang kuat hanya Allah dan seterusnya. 68. Tentang wali dan karamat 59 http://m.youtube.com Pengajian Guru Kapuh, Sifat Tuhan dan Hamba, 9 Agustus 2015 60 ibit. Di antara tanda kewalian adalah sering mendapat busyur, kabar gembira, dari Tuhan melalui mimpi atau melalui ilham maupun bisikan malaikat. Orang-orang yang mendapat ilham, bisikan dalam hati, khususnya para wali, tidak mungkin ada bisikan-bisikan yang jahat. Walaupun setiap manusia kadang-kadang mendapat bisikan seolah-olah ada yang berbicara di telinganya, namun tidak semua bisa dikatakan wali, karena belum tentu itu dari malaikat. Bisikan-bisikan yang terlintas itu disebut khatir, ada yang baik dan ada yang jahat. Khatir yang baik dari malaikat sedangkan khatir yang jahat dari nafsu dan syaitan. 61 Oleh karena itu, wali-wali Allah apabila menyampaikan sesuatu pasti akan terjadi, karena dia sudah mendapatkan ilham maupun khatir dari malaikat yang disebut dengan khatir rabni. Orang yang percaya dan yakin dengan perkataan wali, ia termasuk golongan sidik. Sebaliknya orang yang tidak percaya dengan ucapan wali termasuk golongan munafik. Wali-wali Allah yang telah mendapat ilham maupun khatir tadi, akan meyakini bahwa janji tersebut akan terjadi dan tidak akan ragu sekalipun waktunya sudah ditentukan. Ternyata saat tiba waktunya apa yang dijanjikan tersebut tidak terjadi, mereka, wali, tetap percaya bahwa Allah tidak akan menyalahi janjinya, sebab kadang-kadang janji Allah itu harus diiringi syarat dan sebab. Sebagai contoh seorang wali akan dijanjikan mendapatkan keturunan, anak, tetapi dia hanya menunggu janji tersebut tanpa menjalani perantara. Untuk 61 kutipan pengajian Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, 14 April 2016 mendapatkan anak misalnya dengan menikah dan berhubungan suami istri, maka janji itu tidak akan terjadi. 62 Dianalisis dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang kehidupan seorang ulama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri. Fokus kajian ini adalah analisis tentang karisma dan tasawuf modern. Analisis tentang sejarah hidup dan pengalaman hidupnya, mulai dari kelahirannya hingga dewasa serta kiprahnya dalam kehidupan bermasyarakat. Teknik analisis ini disebut teknik analisis biografi yang menghasilkan deskripsi sejarah haji. Ruang lingkupnya adalah 1. Identitas diri dan keluarga, 2. Sejarah masa kecil dan orang-orang sekitarnya, 3. Sejarah pendidikan hingga dewasa, 4. Sejarah pekerjaan dan reputasi, 5. Ideologi agama dan masyarakat sekitarnya, 6. Ajaran-ajaran moral yang perjuangkan dan 7. Harapan-harapan untuk masyarakat yang akan datang. 63 Analisis ini berkaitan dengan sejarah hidup Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, Guru Ridwan Guru Kapuh, yang oleh masyarakat sebagai ulama yang memiliki karisma dan ajaran tasawufnya
Sesuai dengan kehidupan modern seperti sekarang ini. 1. Karisma sebagaimana telah dijelaskan pada bab I tentang karisma, yaitu keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal 62 ibit, 63 Burhan Bungin, penelitian kualitatif komunikasi, Haji 233 kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan atau rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya, atau kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu, 64 serta di bab juga telah dijelaskan figur Guru Ridwan baik dari segi silsilah dan kehidupan masa kecil, pendidik, guru-guru tasawuf, pengajian tasawuf, kesan para ulama, pejabat dan masyarakat umum. Dari sini dapat kita ketahui bahwa Guru Ridwan merupakan ulama yang karismatik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengakuan jamaah yang hadir di pengajian Guru Ridwan, karena kebenaran karisma tergantung dari pengakuan pengikutnya, dan tanggapan mereka ditandai oleh adanya penghormatan yang dalam dan daya tarik yang besar, juga kepemimpinannya yang diteladani. Kemasyhuran Guru Ridwan tidak hanya di daerah Kandangan, tapi juga di daerah-daerah lain, bahkan juga di media sosial. Sebagaimana analisa Weber bahwa ciri pokok karisma adalah sesuatu yang luar biasa, bersifat spontan dan kreatif. Maka kekarismatikan Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri juga memenuhi ciri pokok tersebut. Dia memiliki daya tarik yang luar biasa dan pengalaman supernatural, walaupun hanya melalui orang lain. Kemasyhurannya juga spontanitas dan murni pemberian Tuhan, tidak karena warisan atau amalan-amalan tertentu, dan ia dikenal kreatif dalam mengemas pengajiannya sehingga mudah diterima dan dipahami jamaah haji. Karisma tidak dapat dimunculkan oleh diri sendiri, dan juga tidak diwariskan. Karisma adalah sesuatu yang muncul dari pengakuan orang lain. 64 Suryono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Haji 244. Karena kualitas orang tersebut melebihi dari orang biasa. 65 Oleh karena itu, kekarismatikan Guru Ridwan dapat dilihat dari kesan jamaah pengikut Guru Ridwan yang terdiri dari para habib, ulama, pejabat, dan masyarakat umum baik muda maupun tua, yang mengakui sosok Guru Ridwan sebagai ulama yang dapat memberikan mereka pencerahan dalam hidup dengan pengajaran yang ia berikan. Sebagaimana Guru Sekumpul, yang juga merupakan ulama karismatik, begitu juga Guru Ridwan. Bagi para jamaah ia merupakan sosok yang dapat menggantikan Guru Sekumpul karena care ia dalam memberi pengajaran sama seperti Guru Sekumpul, sehingga itu mengingatkan mereka akan Guru Sekumpul. Karisma muncul pada saat krisis, di mana masyarakat sekarang mulai mengalami kekacauan, kebingungan dan krisis moral dengan terjadinya kejahatan di mana-mana seperti pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Banyaknya kejahatan yang terjadi menunjukkan moral manusia yang semakin lemah sehingga membuatnya melakukan hal-hal yang keji. Situasi ini pada akhirnya mendorong masyarakat untuk memilih serta memerlukan seseorang pemimpin yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tersebut. 66 Oleh karena itu, umat memerlukan pemimpin dan pembimbing yang dapat menuntun ke jalan yang benar dengan memperkuat moral melalui bimbingan spiritual. Bagi jamaah Guru Ridwan merupakan penuntun yang baik yang dapat memberikan mereka arahan yang benar di zaman yang semakin modern ini, di mana kejahatan merajalela. Ia juga merupakan motivator yang dapat memberikan kedamaian dan kesejukan hati. Hal-hal inilah yang menjadikan Guru 65 Brian S. Turner, Weber and Islam, Diterj. G.A.T. Coalu, Sosiologi Islam, Suatu Telaah Analisa atas Tesa Sosiologi Weber, Jakarta, C.V. Raja Wali, 1984, Haji 3766 Mirhanem, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, Haji 34 Ridwan sebagai sosok ulama yang karismatik, karena adanya pengakuan dari pengikutnya yang merupakan pembenaran karisma. 2. Tasawuf modern agama tidak hanya memberikan landasan normatif dan kerangka nilai bagi kelangsungan hidup umatnya,
namun juga memberikan arah dan orientasi duniawi di samping orientasi ukhrawi, eskatologis. Dengan demikian, kehadiran spiritualitas dalam pengalaman sufistik sangat penting dilakukan. Sebab, salah satu dampak negatif modernisme telah menyeret manusia untuk berlomba-lomba mengeruk harta kekayaan demi mendapatkan kekayaan, tanpa melihat esensi dan kualitasnya. Akibatnya, banyak manusia-manusia modern yang anti realitas dan asosial. Melihat gejala yang dihadapi masyarakat tersebut, para pemikir keagamaan memberikan tawaran alternatif terapi untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka, yakni dengan bertasawuf. 67 Adapun mengenai tasawuf modern, yang pengertiannya adalah tasawuf dengan konteks modern, kekinian, yang mana tasawuf merupakan ilmu tentang moralitas untuk mensucikan batin agar dekat dengan Allah. SWT Fazlur Rahman menamakan sufisme yang muncul pada era modern kali ini dengan neo-sufisme, atau sufisme yang telah diperbarui, Reformed Sufisme. 68 Tasawuf yang diajarkan oleh Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri, Guru Ridwan, merupakan tasawuf. 67 Noor Fuadi, implementasi ajaran tasawuf di era modern, Haji 3668 Dadang Kahmat, Sosiologi Agama, Haji 212 modern, karena dalam pengajarannya dijelaskan dengan konteks modern atau sesuai dengan zaman sekarang. Dalam pandangan Guru Ridwan, tasawuf tidak seberat atau sesulit yang dibayangkan, seperti yang dilakukan sufi-sufi terdahulu. Sebagaimana yang dikatakannya bahwa tasawuf itu adalah adab, dengan kata lain, orang yang mempunyai adab bisa disebut sufi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adab adalah kehalusan budi pekerti dan sopan santun. 69 Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri ingin mengajarkan kepada jamaah bahwa inti dari ajaran tasawuf adalah agar manusia mempunyai adab kepada Allah, Rasul dan orang lain. Hal ini telah ia contohkan dalam kesehariannya, sebagai ulama yang mencerminkan kesufiannya. Ia adalah ulama yang taat dalam menjalankan ibadah baik yang wajib maupun sunnah. Ia sangat gemar berzikir dan bersalawat. Setiap pengajiannya didahului dengan pembacaan ratib atau maulid. Ia juga dikenal oleh jamaah sebagai sosok yang santun dalam perkataan, murah senyum, mau bergaul dengan siapa saja tanpa memandang orangnya atau latar belakangnya. Watak kesufian seperti ini sangat relevan dengan situasi zaman sekarang. Di samping sibuk dengan ibadah, seorang sufi juga seharusnya peduli dengan sesama agar tercipta keharmonisan hidup beragama, berbangsa dan bernegara. Faham tasawuf seperti ini dikenal dengan istilah hablun minallah wa hablun min annas, sebagaimana firman Allah Qs Ali Imran 112, 13, CV 69 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Haji 35 Di zaman modern yang serba hedonis bahkan sekuler seperti sekarang ini adalah masanya untuk memperbaiki moral, akhlak adab, melalui pendekatan sufistik akan tertanam nilai-nilai moral yang baik, dapat membentengi diri dari perilaku menyimpang dan saling menjaga kerukunan antar umat manusia. Pemahaman tasawuf sekarang ini tidak harus sampai menghindari atau tidak memperdulikan orang sekitar dan tidak lagi sampai ke hal-hal yang berbau falsafi. Karena itulah dalam pengajiannya, Guru Ridwan hampir tidak pernah menyinggung tentang tasawuf falsafi seperti fana, baka, hulul, itihad dan nur Muhammad. Kalaupun kebetulan ada tersebut dalam kitab yang dibaca, ia hanya memberikan penjelasan yang mudah dipahami dengan contoh yang simpel. Tentang makrifat ia mengajarkan bahwa mengenal Allah tidak harus menyatu dengan Tuhan sebagaimana tasawuf falsafi, cukup dengan mengenal diri bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan. Seterusnya laksanakan apa kewajiban hamba kepada Tuhan, sebagaimana seorang pembantu yang sudah tahu, kenal, apa tugasnya terhadap majikan. Demikianlah ia memberikan pemahaman hadits yang populer di kalangan sufi. 14Z dalam memberikan pemahaman dan penjelasan tentang mahabbah atau cinta kepada Allah,
Guru Ridwan menjelaskannya dengan konteks. Sekarang yaitu ada seorang laki-laki yang menyatakan cintanya kepada seorang wanita dan meyakinkan bahwa dialah wanita yang paling dia cintai. Kemudian si wanita bertanya, kenapa kamu mencintai aku, sedangkan di belakangmu ada wanita yang lebih cantik dari aku. Lalu si laki-laki menoleh ke belakang dan berkata tidak ada siapapun. Si wanita pun berkata dengan menolehnya, kamu untuk memastikan ada wanita lain, berarti kamu belum benar-benar cinta kepadaku. Hal seperti ini sering terjadi di zaman sekarang, tentang pengakuan cinta seorang laki-laki ke seorang perempuan. Adapun tentang zuhud, Guru Ridwan tidak mengartikannya dengan meninggalkan dunia sama sekali dan lebih mementingkan akhirat saja atau hanya beribadah kepada Allah dan tidak perlu bekerja, karena pekerjaan merupakan bagian dari dunia dan dunia hendaknya juga dicari untuk memperlancar ibadah haji. Firman Allah Qs Al-Qasas 77 Z 15Z. Bagi Guru Ridwan zuhud adalah kita beribadah dan kita juga bekerja, karena bekerja untuk mencari nafkah juga merupakan ibadah, tetapi kita juga tidak boleh terlalu mementingkan pekerjaan sehingga melupakan ibadah karena menganggap bekerja juga ibadah, jadi tidak perlu lagi ibadah yang lainnya. Penjelasan Guru Ridwan ini cocok dengan keadaan zaman sekarang yang mana orang-orang lebih mementingkan bekerja daripada beribadah haji, sedangkan tentang tawakal, yang artinya adalah berserah diri kepada Allah haji, Guru Ridwan mengartikan tawakal dengan bukanlah tawakal itu pasrah tanpa berbuat apa-apa karena meyakini akan bagian rezeki yang sudah ditentukan baginya, tapi juga tetap berusaha bekerja tetapi dengan jalan amaliyah ibadah, sebab ibadah itu tuntutan sedangkan rezeki itu jaminan. Jadi sebesar apapun kita percaya kepada Allah dengan bertawakal kepadanya, tapi jangan lupa juga untuk berusaha, karena tanpa usaha, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi jangan juga bahimat bekerja dengan terlalu keras, sehingga meninggalkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT karena rezeki yang kita cari itu sudah ada takarannya. Ia mencontohkan sebagaimana orang yang dijanjikan lulus tes karena dianggap berprestasi atau cerdas, tapi panitia tetap mengharuskan mengikuti tes walaupun hanya sekedar formalitas. Selanjutnya ajaran tentang mujahadah yang artinya berperang melawan hawa nafsu. Guru Ridwan mengartikan mujahadah yaitu tidak membunuh hawa nafsu melainkan menundukkannya, dengan artian jangan sampai terlalu santai dan bersenang-senang hidup di dunia, sehingga melupakan akhirat. Dunia merupakan tempat bekerja dan beribadah, akhiratlah tempat sebenarnya untuk bersantai dan menikmati hasil dari amal kita di dunia. Jadi jangan sampai diperbudak oleh hawa nafsu sendiri. Al-Quran telah mengajarkan cara mengontrol hawa nafsu, salah satunya dengan berpuasa, mengurangi keinginannya dan tidak berlebih-lebihan, sebagaimana firman Allah Qs Al-Araf 31:16. Ajaran tasawuf seperti sangat tepat diterapkan di masa sekarang yang penuh dengan kemewahan dan perlombaan gaya hidup yang serbawah. Dengan mujahadah ini akan menjadikan seseorang pribadi yang sederhana dalam menggunakan nikmat Allah haji. Ini juga telah dicontohkan oleh Guru Ridwan kepada jamaahnya. Ia punya rumah sederhana, tidak besar tidak kecil, ia punya mobil tidak mahal juga tidak murah, ia juga sering umrah dan ziarah Wali Songo tapi untuk membimbing jamaah, bukan ingin pamer kekayaan. Yang terakhir tentang wali dan karamat. Guru Ridwan mempercayai dengan adanya wali dan karamat, karena Al-Quran telah menyatakan hal itu dalam surah Yunus 62-64, dan C.W.Z. 17, ciri utama seorang wali adalah iman dan takwa, sedangkan karamatnya adalah diberikannya busyra, yaitu berupa ilham akan mendapatkan sesuatu atau mengetahui akan terjadi sesuatu yang baik. Karena itu apa yang diucapkan oleh seorang wali pasti terjadi walaupun kadang harus dengan prasyarat yang bisa dilogikakan, misalnya si wali diberi busyra akan mendapatkan keturunan yang juga akan menjadi wali, maka prasyaratnya ia harus mempunyai istri. Guru Kapuh memberikan contoh yang logis,
Sebagaimana para ilmuwan yang memprediksi akan terjadi gempa tentu sudah ada gejala-gejala yang menunjukkan hal itu. Di zaman yang serba canggih ini seharusnya kita semakin percaya dengan adanya wali dan karamat tersebut, karena sekarang ini tidak ada yang tidak mungkin, seperti ingin berbicara jarak jauh sekarang tidak mustahil lagi. Sebagai penutup, yang menjadi perhatian kita adalah pengajaran yang Guru Ridwan sampaikan tidak hanya kepada masyarakat saja, tapi juga ke dirinya sendiri. Jadi apa yang ia sampaikan sama dengan perbuatan yang ia kerjakan. Tidak hanya nasihat ke orang lain tapi ia sendiri tidak mengerjakannya. Guru Ridwan tidak seperti itu, ia merupakan pengajar yang mengamalkannya dulu baru mengejarkannya, ulama yang konsisten antara perkataan dan perbuatan, watak kesufian sangat kental dalam kehidupannya. Walaupun di zaman yang modern sekarang ini, sehingga ia dapat respon yang sangat baik dari masyarakat, yang dapat menunjukkannya sebagai ulama yang karismatik. Masih banyak lagi penjelasan Guru Ridwan tentang tasawuf modern, tapi penulis cukup mencantumkan beberapa contoh dalam analisis ini untuk menunjukkan bahwa ilmu tasawuf yang diajarkan Guru Ridwan merupakan tasawuf modern karena sesuai dengan keadaan zaman sekarang dan sangat relevan untuk diamalkan di zaman sekarang. Satu hal yang